Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafindra Riyadi, NIM 200211023, kelas A2. Kasus HAM di dalam negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sebanyak 3 kasus. Yang pertama, ada hak kebebasan beragama atau berkeyakinan terganggu karena politisasi. Berikut bentuk kekerasan hasil temuan setara institut. Yang pertama, intoleransi. Yang kedua, penyesatan ajaran. Yang ketiga, pemaksaan keyakinan, pengusiran, ujaran, atau siar kebencian. Aksi teror, condoning, penghentian paksa dan pelanggaran kegiatan ibadah atau keagamaan. Ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas, diskriminasi, pembiaran, kriminalisasi, penolakan, dan penghentian paksa pembangunan dan atau renovasi tempat ibadah, intimidasi, penyelenggaraan tempat ibadah, pelarangan forum ilmiah, pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan, perusakan rumah warga kelompok minoritas, pemerasan, dan pemaksaan menggunakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan. Sepanjang 2015 sampai 2018, 5 aktor negara tertinggi yang melakukan pelanggaran diantaranya pemerintahan daerah, kepolisian, institusi pendidikan, satuan polisi, dan pengadilan. Untuk aktor non-negara tertinggi yang melakukan pelanggaran HAM diantaranya kelompok warga, organisasi, masyarakat keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam, dan juga individu. Regulasi diskriminatif dan tidak berparadigma KBB, dan perkembangan narasi ketercantum antara atau penguatan radikalisme yang dijadikan justifikasi tindakan eksesif pemerintah dan oknum masyarakat secara khusus pada periode ini meningkat. Konflik yang terjadi berupa eksistensi perseteruan kelompok bersenjata dan aparat keamanan yang berada dalam konteks pemisahan dan determinasi diri, pembangunan yang tidak berorientasi manusia sehingga mengorbankan masyarakat demi infrastruktur, dan diskriminasi rasialisme yang juga muncul di luar wilayah Papua. Dengan demikian, sederet konflik tersebut menambah daftar panjang tahanan politik Papua yang mendapatkan perlakuan eksesif serta tidak berkeadilan dari aparat penegak hukum. Terus yang kedua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu mandek pada periode Jokowi. Pada pelanggaran HAM berat masa lalu, Theo mengatakan pada periode pertama Jokowi mengalami kemandekan dan ketiadaan inisiasi yang signifikan. Berkas 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikembalikan ke Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, diantaranya peristiwa 1965, 1966, Talang Sari, Lampung 1989, penembakan misterius 1982, 1985. Theo mengatakan, rekonsiliasi tidak dapat dijalankan negara dengan ketiadaan landasan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang perspektifnya HAM yang penyintas yang diambil pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya bersifat simbiolis dengan mengundang keluarga korban dan pendamping pelanggaran HAM berat tanpa melakukan tindak lanjut dan menggelar simposium 1965 tanpa permintaan maaf dan upaya penyelesaian yang konkret. Klaim pendekatan non-yudisial yang dilakukan pemerintah belum memenuhi makna substantif remedi non-yudisial dan tidak cukup untuk meniadakan pendekatan yudisial untuk mengembalikan kebenaran, keadilan, rehabilitasi korban dan repatriasi korban.
Pada periode ini pemerintahan mulai menjajaki mediasi Tanjung Priok dan deklarasi damai di Talang Sari yang mekanismenya mendapatkan tantangan beberapa pihak. Yang ketiga, ruang kebebasan sipil semakin berkurang pada masa Jokowi. Pada lingkup ruang kebebasan sipil juga semakin berkurang pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Misalnya, aksi unjuk rasa yang menjadi saluran masyarakat sipil berkreasi diwarnai kekerasan kepada aparat. Itu terjadi pada aksi 21 sampai 22 Mei dan aksi reformasi di korupsi. Selain itu, penyaluran pendapat dan pengetahuan di ruang publik banyak menjumpai pembatasan, intimidasi, dan kekerasan, seperti beberapa aksi pembubaran diskusi, pemutaran film, dan razia buku. Dengan adanya pembatasan tersebut, Theo menyimpulkan kelompok rentan mengalami pelanggaran berlapis karena identitasnya, seperti kelompok transgender dalam mengekspresikan diri di ruang publik rentan mendapatkan serangan. Reduksian ruang kebebasan sipil juga menjamah ranah dalam jaringan dan digital dengan adanya penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UT). Kesimpulannya, yang pertama, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan terganggu karena politisasi SARA. Yang kedua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu mandek pada periode Jokowi. Yang ketiga, ruang kebebasan sipil semakin berkurang pada masa Jokowi. Udah gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.